Sejarah telah meninggalkan saya. Berpuluh-puluh tahun saya mencarinya ke berbagai negeri dan penjara-penjara. Mungkin karena saya mencarinya sebagai orang buangan atau orang pelarian, itu sebabnya sejarah selalu mengelak dari tubuh saya. Padahal dia sudah begitu dekat dari tangan saya. Dia hanya ingin saya terus mencari. Dia tidak ingin saya menjadi orang yang menemukannya. Bahkan ketika ada orang lain menemukannya, dia tidak ingin orang-orang itu mengajak saya. Maka yang tersisa bagi saya adalah rasa penyesalan dan sejarah. Tidak peduli pada penyesalan siapapun. Takdir saya dan sejarah memang selalu berselisih jalan. Jalan sejarah yang saya pilih adalah jalan yang lengang, jalan yang berada di balik tabir asap. Di balik tabir asap itulah saya menyimpan nama saya. Nama yang berpuluh-puluh tahun membuat tubuh saya terus dikejar dan diburu oleh kaum imperialis, oleh agen-agen imperialis, oleh tentara-tentara kolonialis. Bahkan nama itu diucapkan oleh Kamrat Komintern dengan suara yang mendengus sambil menyebut nama saya sebagai sebuah kutukan. Takdir saya dan sejarah memang tidak seelok kaum pesohor yang dielu-elukan, ucapannya dijadikan ajimat, bahkan namanya ditaruh di tempat agung sebagai sebuah penghormatan. Sebulan setelah proklamasi, saya pernah bertemu dengan seorang pesohor di pemerintahan yang baru saja diangkat menjadi presiden. Saya mengaku sebagai Abdul Rajak ketika ajudan menjemput saya. Kami bertemu di sebuah ruang yang lampunya dimatikan untuk menghindari intayan mata-mata kambetai. Beliau sudah banyak membaca brosur-brosur saya yang saya tulis ketika dalam masa pelarian di luar negeri. Dan ketika itulah dia berkata kepada saya bahwa seandainya kelak ia tertangkap, ia akan menyerahkan tampuk pimpinan revolusi kepada saya. Tapi saya tidak menanggapi apa yang dikatakannya. Apakah pimpinan revolusi akan diserahkan kepada saya atau kepada orang lain? Itu bukan hal bagi saya. Bertemu dengan presiden saja sudah merupakan kebahagiaan bagi saya. Dan inilah republik yang saya idam-idamkan itu. Saudara-saudara, pertemuan saya dengan pesohor di pemerintahan adalah merupakan awal kehadiran saya di lingkaran para pesohor di pemerintahan. Meskipun saya bukan orang baru bagi mereka, tapi kehadiran saya membuat mereka kurang begitu nyaman. Karena itu, beberapa pesohor lain di pemerintahan merasa keberatan jika saya yang ditunjuk sebagai pewaris revolusi. Lalu mereka mencantumkan nama-nama yang berhak pula menjadi pewaris revolusi. Bagi saya itu tidak menjadi soal. Tidak ada bedanya apakah nama saya dicantumkan atau tidak. Sama saja. Tetapi saya yakin saudara-saudara semua pasti akan membantah. Tidak mungkin orang serupa Tuan tidak memiliki ambisi untuk merebut pimpinan revolusi. Naskah testamen ini bisa saja Tuan gunakan untuk merubah haluan revolusi. Bantahan saudara-saudara benar. Tidak salah. Tapi itu belum tentu benar. Kemudian para pesohor mengajak saya hadir dalam sebuah rapat perundingan dengan wakil negara Amerika tentang nasib perusahaan asing yang ada di Indonesia. Ketika seorang pesohor mengatakan bahwa perusahaan asing akan dikembalikan tanpa syarat dan jaminan,
saya cepat membantah pesohor yang ahli ekonomi itu. Saya katakan perusahaan asing tidak boleh dikembalikan. Perusahaan-perusahaan penting akan diurus dan menjadi milik negara. Kontrak-kontrak baru akan dirundingkan dengan pemiliknya sebagai ganti rugi. Dua hal yang saya tekankan kepada wakil negara Amerika itu, yaitu perundingan dan penarikan kembali pasukan asing di wilayah Indonesia selekasnya. Dalam paham saya, tidak ada alasan sedikit pun mereka untuk berkompromi bila itu bersangkut perkara dengan kedaulatan tanah air dan apa yang dimilikinya, termasuk perusahaan-perusahaan asing dan perkebunan-perkebunan milik Hindia Belanda. Kemerdekaan 100% yang saya inginkan, itu yang semestinya menjadi roh revolusi, roh yang hanya bisa dimengerti oleh para pemuda dan laskar rakyat yang berjibaku melawan tentara sekutu dan Belanda. Bila keinginan wakil presiden ini diturutkan dengan mengembalikan perusahaan asing tanpa syarat dan jaminan, maka yang diperoleh rakyat adalah kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi. Bila suatu negara hanya memiliki kedaulatan politik, sedangkan kedaulatan ekonominya dikuasai oleh para kaki tangan kapitalis, maka akan sama halnya mengembalikan republik ini ke masa Hindia Belanda yang kelak, meskipun para kapitalis itu adalah orang-orang Indonesia sendiri. Alangkah malangnya suatu negara bila bank, perkebunan, pertambangan, minyak bumi, dan lembaga-lembaga lain dalam kekuasaan para kaki tangan kapitalis. Dalam paham saya, kemerdekaan politik tanpa kedaulatan ekonomi, dalam paham saya adalah lelucon yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara sekalian, bila produksi dan distribusi ekonomi diserahkan pada tuan-tuan kapitalis, maka kelak yang akan terlepas bukan saja perekonomian, tetapi juga politik. Saya menolak rencana mendirikan Republik Indonesia yang kapitalis. Saya menolak Rusia asing yang melakukan penjajahan dalam bentuk apapun. Lalu ada beberapa pesohor menasihati saya, mengajari saya, Bung, negeri ini masih terlalu muda untuk berhadapan dengan negara-negara besar. Negeri ini butuh pengakuan sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan itu tidak bisa dilakukan dengan jalan perang. Diplomasi sangat diperlukan, sebab bagaimanapun Republik ini membutuhkan dukungan internasional. Meskipun dukungan itu dilakukan oleh negara-negara kapitalis, agar kedudukan Indonesia menjadi kuat dan Belanda semakin tertekan. Ingat, Bung, ada dua kutub besar yang sedang berebut menjadi pemenang dalam perang dunia, yaitu komunis dan kapitalisme. Sebagai republik yang baru saja merdeka, republik harus cerdik, harus bersiasat agar tidak terjebak di dalam. Dan ada satu hal yang mungkin oleh Bung belum ketahui, yaitu Atlantic Charter, hasil mufakat Churchill dan Roosevelt 14 Agustus 1945. Piagam itu menentang imperialisme dan melakukan konflik dalam jalan kekerasan. Lalu ada juga para pesohor yang memandang saya dengan sinis, seakan-akan dia berteriak kepada saya. Dia tidak hanya disebut sebagai Trotskis, tetapi juga sebagai pemimpi, egois, tidak realistis.
Tulang punggungnya terlalu keras untuk membungkuk. Tidak ada yang diinginkannya kecuali perang. Tidak realistis. Apa ada yang lebih realistis dari keinginan merdeka 100%? Ingin benar saya belajar dari para pesohor bagaimana bersikap realistis membela kemerdekaan dengan menyerahkan kedaulatan ekonomi kepada kaki tangan para kapitalis. Ingin benar saya belajar kepada mereka bagaimana menegakkan harga diri sebuah bangsa dalam melakukan diplomasi sementara kepala mereka tertunduk ke bawah meja. Ingin saya belajar bagaimana cara berunding dan bermufakat dengan maling yang sudah masuk ke dalam rumah kita. Tentu saja, jangan sampai Republik terjebak di antara dua persekutuan kutub besar itu. Tetapi apakah dengan jalan diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan telah memberikan keuntungan banyak terhadap kedaulatan ekonomi, Republik tidak terjebak menjadi kaki tangan kapitalis? Lalu apa kita masih percaya dengan mufakat Churchill dan Roosevelt yang dilakukan Inggris di negeri ini, yang tentu saja ada Amerika di baliknya? Masih percaya kita? Satu hal yang oleh para pesohor itu tidak diketahui, bagaimanapun dan sampai kapanpun, akhlak imperialisme kapitalisme itu sama. Ya, punggung saya memang terlalu keras untuk membungkuk pada mufakat para pesohor yang penuh lidah, licik, cerdik, memilih lidah. Lalu ada juga yang menawarkan saya suatu jabatan Menteri Penerangan, tapi saya tidak hendak. Saya menolak dua jabatan yang disorongkan kepada saya. Saya menolak. Semua untuk melandaskan keyakinan dan kewajiban saya. Keyakinan dan kewajiban saya ialah berada di tengah-tengah pemuda dan rakyat, membentuk laskar gerilya. Karena hanya bersama mereka lah saya menemukan arti roh revolusi. Saya tidak tahu apakah ini suatu kelemahan saya dalam mempraktikkan apa yang saya anut di dalam dunia politik. Saya tidak tahu. Tetapi saya yakin saudara-saudara atau para politikus sekalian yang akan bertanya, Bung, seharusnya Bung memilih salah satu atau malah kedua jabatan itu, dan itu adalah pintu kesempatan bagi Bung untuk masuk ke dalam lingkaran. Dan di dalam lingkaran itu Bung bisa berubah haluan revolusi sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, itu benar. Para politikus benar. Tetapi di dalam praktiknya, politik ialah dunia yang bertolak ansur, tawar-menawar, siapa mendapat apa, tidak perlu ada yang perlu dipikirkan dengan keras kepala dalam dunia politik, kecuali keuntungan. Sebulan setelah proklamasi, negeri ini masih belum berwujud sebagai sebuah negara yang berdaulat. Meski para kabinet sudah dibentuk, tapi tidak ada satupun yang bisa dikerjakan oleh para menteri, karena sekalian fasilitas umum masih dalam kekuasaan Jepang, dan para pesohor tidak berani memerintahkan para pemuda untuk merebutnya. Di dalam sebuah rapat pemuda, ada pernah saya mengatakan, untuk mencapai kemerdekaan sekalian bangsa di dunia ini berlain-lainan caranya. Ada bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan jalan damai atau parlementer. Ada juga dengan cara kekuatan perjuangan seluruh rakyat. Bagaimanapun, kemerdekaan itu harus direbut oleh seluruh kekuatan rakyat. Sebuah demonstrasi besar diperlukan guna menguji kekuatan mereka dan semangat mereka. Massa rakyat harus dikumpulkan dalam sebuah rapat besar menjadi rakyat yang revolusioner.
Lalu akhirnya para pemuda itu membawa usulan demonstrasi itu ke dalam sidang kabinet. Tetapi pesohor menolaknya. Lagi-lagi karena larangan penguasa Jepang. Seakan-akan larangan itu bagi saya, negeri ini milik tentara sekutu yang dititipkan kepada Jepang. Negeri ini seolah-olah perempuan gula-gula yang secara bergilir diserahkan dari lelaki satu ke lelaki berikutnya. Saya dibuat terperangah oleh sikap patuh para pesohor. Serupa inikah mereka yang kelak akan tampil ke muka memimpin revolusi? Akhirnya para pemuda itu terus mendesak. Mereka sudah tidak lagi mau mendengar para pesohor yang kelewat lamban dan bimbang. Mereka terus bergerak mempersiapkan demonstrasi. Dan hari itu, 19 September, di pagi yang buta, mengalirlah ribuan rakyat ke lapangan Gambir. Mereka bergerak bagaikan air bah. Inilah masa rakyat yang dibutuhkan revolusi. Mereka sudah tidak lagi melihat bayonet yang terhunus, kendaraan-kendaraan tank, dan senjata-senjata netralium. Di sebuah lapang, rakyat menyanyikan lagu. Darah rakyat masih berjalan, menderita, sakit, dan miskin. Pada datangnya pembalasan, rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Ayo, ayo bergerak sekarang, kemerdekaan telah datang. Merah warna anjing kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah rakyat. Langit biru dan terang. Terik panas matahari adalah panasnya darah rakyat, panasnya revolusi yang menunggu. Masa rakyat sudah tidak sabar dan gelisah menunggu kedatangan presiden. Lalu akhirnya presiden itu berdiri di atas mimbar. Seluruh rakyat memandang dengan takjub kepada presiden pertamanya itu dengan mata yang berbinar-binar, menunggu seruan revolusi. Tetapi presiden itu hanya berdiri beberapa menit saja di atas mimbar, lalu menyerukan kepada seluruh rakyat agar semuanya tenang, tenang, serahkan semuanya kepada kabinet, pulanglah, pulang. Tidak ada seruan revolusi. Kiranya harapan saya terlalu berlebihan. Dengan kecewa saya meninggalkan lapangan demonstrasi dan seluruh rakyat pun meninggalkannya. Seluruh rakyat meninggalkannya. Makin paham saya di mana saya harus memilih tempat, di mana saya di dalam revolusi. Juga saya paham perbedaan saya dengan para pesohor. Hanya bersama mereka saya sehilir, semudik, semakan, seminum. Tapi kami tidak sepasukan, seperjuangan. Pakaian mereka terlalu bersih untuk terpercik darah, apalagi terkena debu. Saya adalah orang yang terus diburu dan dikejar. Pengejaran demi pengejaran membuat saya harus mencurigai siapapun. Saya tidak berdiri, tidak bisa saya duduk tanpa harus menghadap ke arah pintu. Saya sudah terlalu lama hidup dalam situasi di mana begitu tipisnya antara perbedaan seorang kawan dengan seorang pengkhianat.
Sekali lagi, makin paham saya di mana saya harus memilih tempat untuk berdiri. Lalu pelan-pelan saya beranjak meninggalkan lingkaran pemerintahan, meninggalkan para pesohor, sambil terus mengikuti perkembangan politik. Saya memilih surut dan bergabung dengan pemuda gerakan Laskar Rakyat. Karena merekalah perkakas revolusi yang paling penting. Sekali lagi, makin paham saya di mana saya harus memilih tempat untuk berdiri. Nama saya Tan Malaka atau Elias Hussein. Bila saudara-saudara bertemu saya di rapat pemuda di Jakarta, atau Elias Fuentes. Estanisio Rivera, Alisio Rivera, bila saudara-saudara bertemu saya di Filipina, atau bila saudara-saudara bertemu saya di Hong Kong, saya akan menyebut nama saya sebagai Cheng Kuan Tan, atau Tan Ming Xiong sewaktu kita bertemu di Birman, atau Huan Li sewaktu kita berkenalan di Cina, atau Hasan Ghazali bila saudara-saudara menanyakan saya di Singapura. Atau Abdul Razak bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Istana Negara. Ingatlah, suara saya akan lebih keras terdengar di dalam kubur. Saya berusaha berbulu merah. Ya,